Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Aulia Lutfiani. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Business English Communication, kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul pemasaran. Oke, langsung saja kita simak video materi berikutnya. Namun sebelum masuk ke materi, di sini ada poin-poin pembahasan. Yang pertama, mendefinisikan pemasaran menurut Kotler. Yang kedua, membedakan konsep penjualan dan pemasaran menurut Sugoto. Yang ketiga, menjelaskan 5 langkah proses pemasaran menurut Armstrong dan Kotler. Yang keempat, menggambarkan tahapan pengambilan keputusan riset pemasaran menurut Zygmunt. Yang kelima, menjelaskan strategi bauran pemasaran atau disebut marketing mix menurut Kotler. Yang terakhir, mengaplikasikan strategi bauran pemasaran sebuah produk menurut Kotler. Pengertian pemasaran. Definisi pemasaran menurut Kotler tahun 2000, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kesuksesan sebuah perusahaan karena adanya kemampuan memahami kebutuhan atau yang disebut needs. Needs ini terdiri dari sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain aspek tersebut, manusia juga memiliki keinginan atau yang disebut wants, antara lain pendidikan, rekreasi, dan hiburan. Kebutuhan akan menjadi keinginan apabila objek yang dibutuhkan spesifik dan memuaskan. Yang ketiga ada permintaan atau demands. Demands adalah keinginan terhadap sebuah produk spesifik yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Nah, perusahaan itu seharusnya tidak hanya mampu mengukur bagaimana masyarakat menginginkan produk, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk membeli. Nah, berikut adalah kondisi sistem pemasaran yang sederhana oleh Kotler tahun 2000. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pemasaran pada intinya adalah kegiatan pertukaran antara sekumpulan penjual dan sekumpulan pembeli, di mana penjual memberikan barang dan jasa serta melalui aktivitas komunikasi, sedangkan pembeli memberikan uang dan informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep penjualan dan pemasaran. Konsep ini menurut Sugoto tahun 2002, konsep penjualan adalah konsep yang lebih menekankan pada menjual apa yang perusahaan buat daripada membuat apa yang pasar inginkan. Sedangkan konsep pemasaran, konsep yang menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, serta mengirimkan produk atau jasa yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada apa yang dilakukan oleh pesaing. Namun ada persamaan dan perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Persamaannya yaitu jenis pekerjaan yang sama-sama bertanggung jawab atas penjualan, dan menawarkan barang serta layanan yang serupa. Namun kalau sisi perbedaannya yaitu penjualan hanya untuk penjualan barang, sedangkan pemasaran menawarkan produk dengan harapan pelanggan akan kembali memesan atau membeli produk yang diinginkan. Proses pemasaran. Ada 5 langkah proses pemasaran. Menurut Armstrong,
dan Kotler pada tahun 2011. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Sebagai tahapan awal, seseorang wirausaha dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta pasar di mana bisnis akan dikembangkan. Keinginan dari kebutuhan manusia terbentuk dari kepribadian individu dan budaya sekitarnya. Kedua, merancang strategi pemasaran. Wirausaha harus menjawab dua pertanyaan, yaitu konsumen yang akan dilayani, maksudnya siapa target pasarnya, dan bagaimana dapat melayani konsumen dengan baik, maksudnya yaitu nilai apa yang ditawarkan. Namun untuk segmentasi pasar itu berupa karakteristik dari individu. Karakteristik ini dapat digunakan untuk membagi pasar menjadi segmen. Contohnya lokasi, usia, gender, atau tingkat pemakaian produk. Nah, faktor-faktor tersebut akan memberi panduan bagi wirausaha untuk menentukan segmen pasar yang akan dilayani. Yang ketiga, menyiapkan rencana dan program pemasaran yang terintegrasi. Strategi pemasaran perusahaan menguraikan pelanggan mana yang akan dilayani dan bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan tersebut. Kemudian mengembangkan program pemasaran terintegrasi yang benar-benar akan memberikan nilai yang dimaksud untuk target konsumen. Nah, program ini akan membangun hubungan pelanggan dengan mentransformasikan strategi pemasaran ke dalam tindakan. Hal ini terdiri dari bauran pemasaran dan pengaturan alat-alat pemasaran yang digunakan untuk implementasi strategi pemasaran. Yang keempat, membangun hubungan dengan pelanggan. Langkah keempat ini merupakan hal yang penting setelah 3 langkah sebelumnya, yaitu membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Kunci membangun hubungan dengan pelanggan yaitu menciptakan nilai unggul dan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung akan menjadi pelanggan yang loyal dan tentunya akan berkontribusi bagi perkembangan bisnis perusahaan. Kemudian, poin keempat, riset pemasaran. Definisi riset pemasaran menurut Zygmunt dan kawan-kawan pada tahun 2011 yaitu sebagai proses yang sistematis dan objektif untuk menghasilkan informasi dalam membuat keputusan. Pengertian riset pemasaran menurut American Marketing Association adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran yang menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran dengan memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Namun, kapan riset pemasaran dibutuhkan? Riset pemasaran dibutuhkan apabila seorang wirausaha dihadapkan dengan 2 atau lebih program alternatif. Keputusan untuk menentukan pilihan di antara beberapa alternatif juga membutuhkan riset pemasaran. Zygmunt dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa penentuan akan kebutuhan riset pemasaran dapat disesuaikan pada 4 aspek. Yang pertama, batasan waktu. Yang kedua, persediaan data. Yang ketiga, sifat keputusan yang akan dibuat. Dan yang keempat, nilai informasi penelitian dalam kaitannya dengan suatu biaya. Nah, setelah melalui 4 tahap
tersebut untuk memutuskan kapan melakukan riset pemasaran. Selanjutnya melakukan riset pemasaran dengan menerapkan 6 langkah, yaitu 1. Mendefinisikan rumusan masalah atau peluang bisnis. 2. Desain penelitian. 3. Menentukan sampel. 4. Pengumpulan data. 5. Analisis data. Dan yang terakhir, menulis dan mempresentasikan hasil laporannya. Marketing mix atau strategi bauran pemasaran. Perusahaan membutuhkan sebuah metode pemasaran yang diharapkan mampu merespon target pasar. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam pemasaran adalah strategi marketing mix yang terdiri dari kombinasi 4P: product, place, price, and promotion. Selanjutnya ada poin 4, marketing mix atau disebut strategi bauran pemasaran. Perusahaan membutuhkan sebuah metode pemasaran yang diharapkan mampu merespon target pasar. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam pemasaran adalah strategi marketing mix yang terdiri dari kombinasi 4P: produk, place, price, and promotion. Penerapan marketing mix dapat dianalogikan dengan aktivitas memancing ikan. Hal ini merupakan alat bantu untuk memahami kondisi realitas, yaitu pemasar. Sebagai seorang pemancing, konsumen sebagai ikan, produk sebagai mata pancing, harga sebagai tali pancing, promosi sebagai gagang pancing, serta tempat merupakan lokasi memancing. Kemampuan pemasar memanfaatkan strategi marketing mix ini, atau seseorang pemancing menggunakan pancing, akan mendapatkan konsumen potensial yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah pengertian-pengertian dari 4P ini. Pertama ada produk. Produk ini berupa variasi dan kualitas dari sebuah barang dan jasa yang disediakan, perbedaan yang lebih spesifik, dan memiliki keunikan dari bisnis yang dijalankan. Dapat memberi keuntungan, menurut Skinner pada tahun 2015. Yang kedua ada place atau distribution sebagai tempat atau lokasi. Tempat atau saluran distribusi merupakan strategi bagaimana produk yang ditawarkan produsen dapat diterima oleh konsumen akhir. Faktor distribusi memberikan utilitas pada konsumen apabila produk mudah dibeli saat dibutuhkan. Dan ada hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan distribusi, yaitu distribusi intensif. Distribusi ini biasanya digunakan untuk produk berupa konsumsi berbiaya rendah dengan daya tarik yang luas, seperti tabloid, koran, ataupun majalah. Nah, selanjutnya ada distribusi eksklusif. Hak eksklusif diberikan produsen dalam mendistribusikan produk ke sejumlah grosir atau pengecer dalam wilayah geografis tertentu. Contoh, penjualan kendaraan otomotif oleh dealer di Kota Makassar. Akhir, distribusi selektif. Distribusi ini melalui grosir dan pengecer terpilih yang memberikan perhatian khusus atas produk tertentu dalam penjualannya, manfaat pajangan, dan lainnya. Biasanya diterapkan pada peralatan dan perabotan rumah tangga. Ketiga, price. Price merupakan strategi harga dengan cara membandingkan kondisi bisnis perusahaan dengan kemampuan kompetitor. Menurut Skinner pada tahun 2015, ada 3 strategi penetapan harga yang dapat digunakan, yaitu penetration pricing atau harga penetrasi. Harga lebih rendah dari kompetitor yang sering digunakan
untuk bisnis baru. Harga yang lebih murah seringkali menjadi alasan bagi konsumen untuk mencoba suatu produk dengan penawaran yang sama atau lebih baik. Kemudian ada skimming pricing atau harga skimming, yaitu merupakan strategi perusahaan untuk menawarkan produk ke target pasar yang bersedia membeli produk perusahaan dengan kualitas yang tinggi, bergaransi, dan prestisius. Dan competitive pricing, yaitu harga kompetitif, merupakan strategi penetapan harga dengan menetapkan harga yang sama dengan kompetitor. Namun, hal ini dapat dilakukan apabila bisnis yang dijalankan memiliki kemampuan yang kuat atau memiliki asosiasi bisnis, sehingga ada aturan yang disepakati anggota untuk menggunakan harga yang sama. Nah, berikut ini adalah uraian yang sederhana dalam menentukan harga jual sebuah produk. Contohnya, kita bergerak dalam usaha baju kaos. Selanjutnya, kita ingin menentukan berapa harga baju kaos yang akan dijual dengan memerhatikan beberapa aspek seperti kualitas kain, kualitas sablon yang diinginkan konsumen, dan memerhatikan harga yang ditawarkan oleh pesaing dengan kualitas yang sama. Di sini ada harga baju kaos, biaya desain, biaya sablon, dan juga harga plastik kemasannya. Terhitung total biaya produksi 6.850.000. Setelah ditotal dengan semua di atas, maka kita dapat menghitung biaya produksi dengan modal per lembarnya. Harga modal per lembar yaitu dengan cara biaya produksi dibagi jumlah baju. Jadi 6.850 dibagi 100, hasilnya 68.500. Berarti harga modal per lembar yaitu 68.500. Apabila keuntungan yang diinginkan sebesar 20%, maka harga jualnya adalah 68.500 ditambah 13.700 hasil dari 68.500 kali 20%, maka totalnya adalah 82.200 untuk per lembar, atau bisa dibulatkan menjadi 85.000 per lembarnya. Kemudian ada promotion atau promosi. Teknik-teknik mengkomunikasikan suatu produk yang ditawarkan perusahaan untuk berinteraksi dengan target pasar. Sarana komunikasi utama dalam pemasaran yaitu bisa berupa iklan atau advertising. Bentuk komunikasi ini melalui media cetak, media elektronik, media online, dan pemasangan di tempat-tempat yang strategis yang telah disediakan pihak pemerintah kota. Kemudian ada promosi penjualan atau sales promotion. Pendekatan ini dengan penawaran bonus untuk mendapatkan hadiah langsung, voucher, diskon, ataupun paket tambahan. Kemudian pemasaran langsung atau direct marketing. Promosi ini penjualan yang langsung ke pembeli, seperti penjualan rumah dan asuransi. Kemudian ada hubungan masyarakat atau public relation, yaitu semua bentuk komunikasi yang bertujuan membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan produknya. Dan terakhir adalah media sosial atau social media sebagai sarana promosi karena dianggap yang paling efektif untuk mengakses calon konsumen yang kecenderungannya telah memanfaatkan media ini, antara lain seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman yang membuat semakin ketatnya persaingan antar perusahaan, menjadikan suatu perusahaan harus bisa lebih kreatif dalam memasarkan produk yang mereka buat.
Konsep pemasaran yang harus benar matang, dan dikuasai agar dapat dijalankan dengan baik. Serta perusahaan harus bersedia dengan senang hati untuk menerima semua keluhan dan saran dari konsumen yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi perusahaan itu sendiri. Itulah penyampaian materi dari saya. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.